Halo guys, gue Tirta Blang. Di video dijelasin episode sebelumnya gue ada membahas soal metering, yaitu proses mengkalkulasi intensitas cahaya untuk mendapatkan setting exposure terbaik. Nah itu prosesnya, gimana dengan alatnya, seperti apa bentuknya dan gimana cara kerjanya. Di video sebelumnya gue udah singgung sedikit soal alat untuk mengukur cahaya, yaitu light meter di konteks yang berbeda, yaitu konteks film atau analog fotografi dan konteks digital fotografi. Dan di video ini gue akan coba bahas dua jenis light meter yang cukup umum, yaitu in-camera light meter dan external light meter. Nah, apa perbedaan antara keduanya, gimana cara kerjanya, mana yang lebih akurat, dan lain-lain. Oke, kita balik dulu sebentar soal fungsi light meter. Apa sih fungsi light meter? Mengkalkulasi di suatu scene atau suatu objek agar kamera dapat mendapatkan exposure terbaik. Jadi pada saat kita lakukan metering, kita bisa mendapatkan informasi menyangkut berapa ISO, berapa shutter speed, dan berapa aperture yang harus kita gunakan agar image yang kita hasilkan exposure-nya pas. Sampai di sini masih sama, mau pakai internal light meter di kamera, mau pakai external light meter, kita tetap bisa melakukan hal itu. Masalahnya mana yang lebih akurat? Ya jawaban diplomatisnya, yes, light meter eksternal memang lebih akurat. Tapi light meter kamera juga bisa akurat kalau tahu cara kerja masing-masing light meter ini. Jadi daripada main adu-aduan mana yang lebih akurat, mending kita bahas lebih lanjut cara kerja dari masing-masing light meter ini. Oke, light meter eksternal. Light meter eksternal ini mengukur cahaya yang jatuh di suatu objek. Ini yang disebut incident light. Nggak peduli objek itu bentuknya gimana, warnanya apa, selama intensitas cahaya dari sumber cahaya utama masih sama, dia akan tetap memberikan nilai exposure yang sama. Nah, tapi light meter kamera tidak bekerja seperti ini. Light meter kamera bekerja dengan cara mengukur cahaya yang dipantulkan objek. Ini yang disebut reflected light. Oke, ulang bentar ya. External light meter mengukur cahaya yang jatuh pada objek. Kamera light meter mengukur cahaya yang dipantulkan objek. Terus mungkin kalian bertanya, loh bedanya apa? Toh sama-sama ngasih metering untuk exposure terbaik. Nah bedanya adalah pengukuran light meter eksternal atau incident lighting tidak akan terpengaruh oleh hal lain kecuali sumber cahaya itu sendiri. Jadi mau objeknya bentuknya seperti apa, warnanya apa, hasil pengukuran akan tetap sama karena disinari oleh sumber cahaya yang sama. Sedangkan light meter kamera karena yang dia ukur adalah cahaya yang dipantulkan objek yang ada di dalam scene, seringkali ia bisa terperdaya oleh hal-hal lain, misalnya warna benda, bentuk benda, dan lain-lain. Benda yang berwarna putih itu akan dilihat sebagai kondisi yang overexposed. Sebaliknya, benda yang berwarna hitam akan dilihat sebagai kondisi yang underexposed. Walaupun keduanya disinari oleh sumber cahaya yang sama. Itu kalau kamera light meter. Gue kasih satu contoh situasi lagi mengenai hal ini sebelum nanti kita praktek langsung dan lihat perbedaannya. Oke, situasi pertama. Kalian mau memotret seekor beruang kutub di scene kutub utara yang bersalju. Kalau kalian melakukan metering dengan external light meter, kalian akan dengan tepat mendapatkan pengukuran untuk exposure yang terbaik. Sedangkan kalau kalian memotret dan metering dengan internal kamera light meter, foto yang dihasilkan akan underexposed. Karena light meter kamera membaca itu adalah sebuah situasi yang overexposed dan mengira perlu di tone down untuk mendapatkan exposure terbaik. Nah kenapa? Karena light meter menjadikan middle gray sebagai acuan untuk exposure terbaik. Catat dulu ya, middle gray. Gue jelasin lebih lanjut lagi nanti. Sebaliknya, situasi kedua, kalian mau memotret seekor kucing hitam di sebuah ruangan. Kalian metering dengan light meter eksternal. Tinggal arahkan light meter di dekat kucing untuk melakukan metering. Kalian pun akan mendapatkan nilai exposure yang terbaik. Tapi sebaliknya, kalau kalian menggunakan in-camera light meter dan melakukan metering pada kucing, kalian akan berpikir atau kamera akan berpikir bahwa ini adalah situasi yang gelap dan underexposed sehingga kamera akan mencoba meng-overexpose untuk mencapai middle gray. Again, middle gray. Oke, sekarang kita coba praktek langsung deh biar lebih jelas. Oke, let's go. Oke, ini setup buat kita eksperimen sedikit gimana metering menggunakan
external light meter dengan metering menggunakan kamera. Jadi eksperimen nanti akan seperti ini. Untuk lighting source utama gue tetap pakai Godok SL60W. Jadi sumber cahaya utama akan itu doang ya, plus cahaya reflektif dari yang lain-lain lah, karena ini gue syuting di siang hari. Tapi nanti eksperimennya akan seperti ini. Gue akan punya 3 objek, masing-masing objek yang berwarna hitam itu kamera analog gue, terus objek yang berwarna putih dan objek yang berwarna merah. Dan tentu aja kita harus pertimbangkan juga background yang putih semua ya. Jadi eksperimen nanti akan pertama gue akan ukur objek dengan menggunakan light meter, dan setelah itu gue akan ukur objek dengan menggunakan in camera light meter. Logikanya kalau misalkan lighting source-nya sama, harusnya pembacaan metering di semua objek, baik itu berwarna hitam, baik itu berwarna putih, baik itu berwarna merah, harusnya akan sama. Kalau kita mempertimbangkan hanya satu lighting source utama, yaitu Godok SL60W ini. Tapi nanti akan kita lihat gimana pembacaan dengan external light meter, gimana pembacaan dengan in camera light meter. Oke, mari sekarang kita ke objek yang hitam dulu deh. Setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan yang putih dan yang merah. Oke. Oh ya, dan untuk metering internal dalam kamera, gue juga coba akan pakai 3 mode metering, baik itu spot, terus matrix atau evaluatif, dan center weight. Kita akan lihat perbedaannya gimana, dan yang paling penting hasil fotonya kayak gimana. Dan mana dari ketiga ini yang mendapatkan exposure terbaik menurut gue, apakah external light meter, apakah metering spot, apakah metering center weight, atau metering evaluatif atau metric. Oke, mari kita tes. Oke, objek pertama ini objek sebuah kamera analog gua. Ini warnanya hitam. Pertama kita akan ukur dulu dengan light meter kira-kira berapa. Tadi dulu. Ini gua pakai aperture priority ya. Jadi kameranya aperture priority dalam arti aperture-nya udah gue set, ISO-nya udah gue set, jadi light meter hanya mencari angka buat shutter speed. Jadi kita lihat dengan aperture yang gue pilih, dengan ISO yang gue pilih, shutter speed yang kita pakai untuk dapat exposure terbaik itu berapa. Nah gitu caranya. Jadi mari kita ukur dulu. Apa kita nyalain light meternya. Nah untuk ISO gue pakai 400. Terus karena ini aperture priority, aperture-nya gue pakai 4. Nah, kita akan nyari nilai shutter speed yang dibutuhkan untuk dapat exposure terbaik berapa. Oke, mari kita ukur. Nah, shutter speed yang kita perlukan 125, 1/125. Jadi sekarang kita masukin 1/125 ke kameranya untuk mendapatkan exposure terbaik. Oke. Dah, jadi udah nih ISO 400, aperture 4, shutter speed 1/125. Mari kita ambil fotonya. Oke, tadi ngukur objek ini yaitu kamera analog gua, itu kita udah pakai external light meter. Nah, sekarang kita akan pakai in camera light meter. Karena ini sistem syutingnya gue pakai aperture priority, jadi aperture priority-nya udah gue set, ISO-nya udah gue set. Sekarang dengan internal light meter kamera, kita akan coba set shutter speed-nya ke auto, dan kita lihat berapa shutter speed yang diperlukan oleh internal light meter kamera. Kalau misalkan akurat, seharusnya yang dibaca oleh external light meter dengan yang di internal light meter harusnya sama. Tapi seperti yang gue jelasin di video, cara kerja internal light meter kamera itu berbeda. Jadi mari kita lihat shutter speednya berapa. Kita coba 3 macam mode metering. Pertama evaluatif dulu. Evaluatif, mari kita coba berapa. Nah, ini shutter speed yang dibaca oleh internal light meter kamera adalah 1/350 second. Kalau yang tadi external light meter 1/125, agak lumayan jauh ya. Mari kita coba aja tes fotonya seperti apa.
Sekarang kita lanjut ke center weighted. Center weighted kita lihat berapa shutter speed yang dibaca oleh internal light meter camera. Nah, ini lebih gelap lagi nih, 1/600. 1/600, mari kita coba tes fotonya. Lanjut, center weighted udah, sekarang spot. Spot kita coba, oke. Ya, kita coba tes dengan spot metering. Shutter speed yang dibaca adalah 1/56. Wah, ini terang banget kan, 1/56 detik. Mari kita coba tes shot. Oke, objek kedua ini agak berlawanan dari yang tadi. Kalau yang tadi adalah kamera digital, kamera analog gue yang berwarna hitam pekat. Sekarang ini agak kebalikannya, yaitu jam dinding yang warnanya putih. Seperti kayak tadi juga, kita akan coba ukur dengan light meter eksternal. Harusnya secara ini adalah hanya mengukur dari cahaya yang utama, sumber cahaya yang utama, dan tidak dipengaruhi oleh warna dan bentuk objek dan segala macam. Harusnya pembacaan di light meter eksternal harusnya akan sama. Kalau yang tadi objek berwarna hitam itu dengan aperture f4 terus ISO 400, shutter speed yang keluar adalah 1/125. Sekarang kita akan coba hitung berapa shutter speed yang keluar di objek yang ini. Oke, mari kita coba. Nah, sama 125. Jadi memang selama sumber cahayanya nggak berubah intensitasnya dan jenisnya, pembacaan akan selalu sama karena dia cuma akan mengukur cahaya yang berasal dari sumber cahaya utama. Jadi tetap sama tuh, 125. Mari kita coba foto. Sebelumnya kita masukin dulu ininya, settingnya 125 ya. 125. Ya, kita foto. Sekarang nextnya kita coba internal light meter camera. Kita ubah dulu shutter speednya ke auto biar tahu nanti pembacaan shutter speednya seperti apa. Terus kita lanjut ke evaluatif metering dulu atau matrix metering. Kita akan coba ukur berapa shutter speed yang terbaca oleh internal light meter camera. Nah, ternyata 1/400, agak lumayan jauh juga dari pembacaan eksternal light meter. Yang tadi berapa? 125 ya. Mari kita coba aja tes. Sekarang kita lanjut ke center weighted. Center weighted kita coba berapa shutter speed yang kebaca? 1/550. Mari kita coba tes foto. Terakhir spot metering. Spot metering kita akan coba berapa? 1/500. 1/640 tergantung kalian expose-nya di mana. Tapi ya sekitar 500 sampai 1/600 second. Mari kita ambil fotonya. Oke, ini objek ketiga, objek terakhir. Seperti yang tadi dua objek pertama, kita coba ukur dulu dengan light meter. Kita lihat berapa shutter speed yang terbaca oleh external light meter. Mari kita coba. Yes, masih sama 125. Jadi memang pembacaan melalui external light meter tetap konsisten di shutter speed 1/125. Sekarang kita coba foto dulu deh. 125 kita masukin dulu. 125, oke. Tes shot. Sekarang dari in camera light meter kita pindahin ke auto dulu shutter speednya. Terus evaluatif metering atau matrix metering, dan kita tes pembacaannya.
di shutter speed berapa. Nah ternyata di 350, seper 350. Mari kita coba foto. Center weighted kita coba tes shutter speednya berapa? 550. Terakhir spot metering, kita lihat, wow langsung terang. Nah spot metering ini karena dia berpikir bahwa objek yang di tengah ini sesuatu yang memang underexposed, jadinya sama dia diterangin tuh. Padahal sebenarnya nggak underexposed, emang warnanya aja yang agak sedikit gelap. Itu kayak apa namanya, itu kan agak merah, agak-agak gelap tuh. Jadi kamera berpikir bahwa itu adalah objek yang underexposed, makanya gue terangin. Hasilnya kayak gini. Oke, mari kita tes. Shutter speed di 1/70. Wah terang banget. Tes. Nah, dari contoh tadi kita bisa lihat langsung perbedaan dan cara kerja antara light meter eksternal dengan in-camera light meter. Light meter eksternal, ya ini udah perfect banget lah cara kerjanya dan hasilnya juga akurat banget. Ini ya udahlah ya. Emang ini ditujukan untuk kalangan profesional. Ini harganya juga mahal, jadi memang seharusnya fungsinya seperti itu. Nah, tapi gimana dengan in-camera light meter? Gimana sih cara kerjanya? Berarti kamera light meter sebenarnya nggak akurat dong. Terus kenapa masih dipakai? Gimana cara memaksimalkannya? Well, sebenarnya bukan nggak akurat, tapi in-camera light meter bekerja dengan cara yang berbeda. Nah, kalau kita tahu gimana cara kerjanya, kita bisa mendapatkan metering yang benar dan mendapatkan exposure yang tepat. Baik lagi yang tadi gue bilang soal middle gray. Apa yang disebut dengan middle gray dan kenapa ini penting? Gue akan coba jelaskan dengan kalimat yang paling sederhana. Kalau kita bagi area exposure menjadi 3 bagian, yaitu area terang atau highlight, area gelap atau shadow. Nah, middle gray ini adalah area tengah-tengahnya. Pemikiran in camera light meter sebenarnya simple. Cara gue metering adalah ya udah gue ambil aja tengah-tengahnya alias gue incer ke middle gray. Jadi kalau kondisinya gelap alias underexposed, setting gue terangin ke middle gray buat dapet perfect exposure. Sebaliknya kalau kondisinya terang alias overexposed, setting gue gelapin ke middle gray supaya exposure-nya pas. Permasalahannya seperti yang gue jabarin di atas, in camera light meter nggak bisa ngenalin warna. Contohnya objek merah tua akan dianggap underexposed dan objek merah muda akan dianggap overexposed. Akhirnya karena dia selalu berusaha buat mencapai middle gray, warna jadi nggak akurat. Objek merah tua jadi sedikit muda, objek merah muda akan sedikit tua. Nah, gimana biar dapat exposure yang pas? Solusi pertama yang murah dan gratis dulu deh. Setiap mau moto selalu ingat kalimat ini. Exposure yang pas sama dengan middle gray. Jadi kalau kalian lagi motret, coba expose di objek yang kira-kira tonalitinya adalah middle gray. Most likely kalian akan dapat exposure yang tepat. Masalahnya, nggak setiap objek atau kondisi yang kita foto bisa ketemu sesuatu yang middle gray. Solusi kedua masih gratis dan fiturnya biasanya ada di kamera-kamera standar, yaitu exposure compensation atau EV alias exposure value. Kalau di kamera-kamera HP biasanya angkanya 0, plus 1, plus 2, plus 3. Dan minus 1, minus 2, minus 3. Seperti namanya exposure compensation. Kompensasi exposure. Kalau kalian lagi motret terus merasa kayaknya hasilnya akan underexposed deh. Ya udah kompensasikan dengan menambah exposure value. Misalnya plus 1, plus 2, atau plus 3. Tergantung situasinya. Sebaliknya situasinya overexposed. Ya udah kompensasikan dengan mengurangi exposure value. Misalnya minus 1, minus 2, atau minus 3. Again sesuaikan dengan kondisinya. Solusi ketiga yang agak ngeluarin duit dikit tapi dijamin hasilnya lebih akurat. Beli 18% gray card atau middle gray card. Ingat, in camera light meter selalu mikir bahwa middle gray adalah setting exposure terbaik. Ya udah, sediain aja middle gray card atau 18% gray card dan setiap mau motret atau mau bikin video, arahin metering ke gray card tersebut untuk dapat exposure yang tepat. Jadi kesimpulannya apa?
Well, light meter eksternal dan in-camera light meter dua-duanya bisa jadi tool yang bisa diandalkan untuk mengukur exposure, asalkan mengerti cara kerjanya dan memakainya. Apakah perlu beli light meter eksternal? Ya kalau kalian profesional sih udah nggak perlu ditanya lagi lah ya. Kalau kalian hobiis kayak gue gimana? Well, karena kebetulan gue juga shoot pakai film, jadi gue merasa perlu invest di external light meter. Karena most of the time gue nggak bisa mengandalkan in camera light meter, ya apalagi kamera analog yang biasanya light meternya udah mati. Memang agak mahal, tapi apakah worth the investment? Gue bisa bilang iya banget. Bukan cuma soal exposure gue yang selalu tepat, tapi ruang buat eksplorasi dan eksperimen juga terbuka lebar. Nah pasti ada pertanyaan kayak gini juga. Kalau light meter app yang buat di HP itu gimana? Akurat apa enggak? Well menurut gue tidak bisa menggantikan light meter beneran. Tapi paling enggak ya lumayan lah kalau belum punya dana buat invest di light meter eksternal. Untuk yang memakai in camera light meter menurut gue kalau mau invest mending invest di 18% gray card atau middle gray card buat lebih mudah dapetin exposure yang pas. Mau buat kepentingan foto atau video itu pasti berguna banget dan bisa jadi sebuah investment jangka panjang. Oke, segitu dulu episode dijelasin kali ini. Gimana? Kalian ada topik apa lagi yang mau dibahas? Silakan tulis di kolom komentar. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.